Oke, selamat malam teman-teman. Aman ya akhirnya settingnya ya. Jadi sempat ada kendala tadi di setting. Selamat malam, hari Kamis, malam Jumat kita belajar tentang teori siklus di kripto. Oke, aman semuanya? Ya, mari kita mulai untuk kuliah malam hari ini. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalima Sada dari Akademi Kripto. Malam hari ini, The Origin of Crypto Investing, bagian ketiga, kita akan membahas mengenai market cycle theory. Apa itu market cycle theory? Ini merupakan hal penting, topik penting, yang mana semuanya harus mempelajari. Apa fungsinya? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi teman-teman harus paham bahwa di sini salah satu kesalahan utama kita yaitu adalah tidak memahami siklus ya di market kripto. Oke. Nah, sebelumnya telah dijelaskan sejarah Bitcoin, sejarah altcoins, dan ini yang paling penting di sini, market cycle theory. Teori tentang siklus market, di mana nanti ya akan dijelaskan mengenai siklus dari market Bitcoin, kemudian dijelaskan siklus market altcoins ya. Yang mana memang ada beberapa hal yang harus digarisbawahi oleh teman-teman di sini semuanya. Ketika teman-teman ini mau trading Bitcoin, mau trading altcoins, sebenarnya kalau in terms of trading, biasanya nggak perlu dengan mempelajari market cycle. Tapi kalau teman-teman di sini berinvestasi, tahu kapan harus masuk, tahu kapan harus keluar, ya, ini sangat penting, ya. Tapi kalau teman-teman memang mau scalping ya, nggak perlu ya memahami market cycle teori. Tapi ada hal yang sangat penting ketika teman-teman di sini koridornya adalah berinvestasi. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan memang harus mengetahui ya market cycle teori. Karena gini, kalau teman-teman cuma maunya trading, ya, oke saya mau merisikokan sekian dengan invalidasi sekian. Kalau memang trade idea saya tidak berhasil, itu bisa kamu lakukan di bear market. Kenapa? Karena ketika di bull market, it's time to buy on spot and have some conviction. Karena probabilitas naiknya itu secara risk to reward itu jauh lebih tinggi daripada turunnya. Even kamu sorting pun ya, dan mencoba timing semuanya secara perfect, pasti ke sideline juga endingnya. Itulah kenapa satu magnitude dari koreksi ini dampaknya sangat sulit untuk diukur dalam price action jangka pendek, terutama ke altcoin. Bayangkan ketika kemarin sebelum ada koreksi, saya ingatkan ya cut loss gitu misalkan semuanya out of position. Sekarang Bitcoin balik lagi ke range habisnya 70.000 lagi. Ya, di situ pasti teman-teman berpikir ya, wah kenapa nggak disuruh short? Ya, lihat V-shaping semuanya. Ya, dalam artian sangat tidak humanly ya possible kalau kita hanya berpikir jangka pendek dan akomodasi dari informasinya juga pasti sangat sulit. Itulah kenapa kita selalu aim for the big shoot ya di market dan have conviction dengan apapun yang kita share informasinya. Ini akan selalu kita cross check berkali-kali ya. Dan apa sih sebenarnya manfaat teman-teman mengetahui
market cycle ya, atau siklus di pasar. Jadi pertama itu jelas ya, tahu kapan harus entry dan juga kapan harus exit. Dua, tahu kapan harus pasif dan juga kapan harus agresif. Dan yang terakhir, bisa memperbaiki psikologis. Pertama kita bahas ya mengenai tahu kapan harus entry dan exit. Gini, ini dari Faster Capital ada 7 ya. Importance of entry and exit points. Pertama, kalau kita termsnya ini memang ya kalau hold ya dibilang swing trading ya juga bisa karena koridornya cukup lama. Ya entry itu sangat mempengaruhi ya prosentase yang kita peroleh ketika posisi ini running. Dan kedua, memang sangat sulit, tapi timing is everything. Sama kayak misalkan tadi saya ungkapkan 240 hari based on data itu alt season baru dimulai. Alt seasonnya parabolik. Tapi secara data in the meanwhile setelah halving pun total 3 juga naik ya. The real form of alt season yang parabolik yaitu 240 hari setelah halving. Tapi setelah halving pun juga naik. Oke. Itulah mengapa the best thing to do is positioning. Jadi kita jangan mencoba timing the market, tapi time in the market is more important. Dan saya juga personally banyak membeli di range ini. Itulah teman-teman kalau lihat semua paparan informasinya. Banyak sektor ya yang saya ungkapkan suruh beli ya. 2 minggu yang lalu ya ada Ethereum, ada Solana, ada Render, ada FTM, ada Doge juga ya saya ungkapkan. Beberapa koin-koin AI dan lain sebagainya. Itu ketika semua merah dan saya ungkapkan suruh positioning dengan entry grid ya yang tepat. Dan ya it's all about technical ya, memang tentang technical. Tapi yang paling penting ya kesuksesan itu juga dipengaruhi oleh entry exit. Kenapa? Karena ketika kamu nggak melakukan entry, kamu nggak beli, ya kamu nggak punya barangnya ya. Kalau dia naik kamu nggak jalan posisinya ya. Tapi kalau kamu nggak exit juga, ini yang penting. Ada yang sukanya beli, tapi nggak tahu kapan harus exit, kapan harus berhenti. Seendingnya juga nggak bisa manifest apapun. Jadi ini adalah hal yang sangat penting ketika teman-teman mau melipat gandakan keuntungannya. Jadi ambil profitmu di cycle ini, terus habis itu nanti di cycle selanjutnya ya positioning lagi ya. Terus kemudian take profit lagi. Jadi selalu seperti itu. Oke. Dan selanjutnya kita pahami mengetahui entry yang tepat itu dari perspektif memperoleh coins yang lebih banyak. Apa maksudnya di sini ya? Kalau teman-teman tahu ya saat yang ideal itu koinnya jauh lebih banyak. Misalkan sekarang oke saya beli Manta sekarang di 1,7. Dengan kamu $1.000 ya. Kamu bagi ya 1,7 ya hampir sekitar ya 500-an ya. Tapi kalau kamu belinya nanti di harganya udah puluhan ya koinnya lebih sedikit lagi yang kamu peroleh. Itulah kenapa ya entry altcoin saya ungkapkan sekarang pun juga ideal ya untuk mencicil beberapa project dan jangan full tank semuanya dan nanti jual ketika Bitcoin season. Karena gini, kalau kita tahu kapan harus exit, yaitu baru kita bisa merealisasikan profit ya. Tanpa kita mengetahui kapan exit, ya kita nggak bisa merealisasikan profit. Kamu beli di 1,7 naik ke 20 misalkan. Habis itu nggak kamu jual, balik lagi ke 1,7 ya hilang ya. Beli profit diem aja profitnya balik hilang. Happens a lot of times di tahun 2018-an ya. Karena cycle-nya itu blow off top, ada ICO bubble.
semua went parabolik di tahun 2018 dan di saat yang sama ya, sebulan tuh langsung crash ya. Pump hard and crash. Banyak ya yang nggak prepare. Dan waktu itu juga informasi tentang cycle tuh masih sedikit. Dalam artian banyak orang ini juga masih meraba-raba ya. Kira-kira sampai kapan ya ini cycle-nya, pumpnya sampai kapan, dan lain sebagainya. Jadi untungnya sekarang ketika memang semua lebih sulit ya, lebih banyak koin dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman lihat dari perspektif saat ini ya, ini jauh lebih banyak sebenarnya informasinya sebagai pembanding ya dengan yang sebelumnya ya. Ya, selanjutnya kita ketika mengetahui cycle ini tahu kapan harus pasif, kapan harus agresif. Karena seperti ini ya, ini dari Peter Lee. Memang cycle itu ketika bergerak naik euforia dan ketika slowdown itu menyebabkan panik. Ketika orang-orang di sini panik, it's time to buy ya. Kemudian market growth lagi dan euforia lagi. Tapi kalau kamu tarik garis ya, garis lurus seperti ini. In the end of the day, it's keep going up. Itulah mengapa teman-teman punya mindset jangka panjang ya. Saya juga nyukurin yang all in terus pakai leverage, kapok ya. Nikmati ya. Nikmati kesalahannya dan belajarlah ya dari kesalahan itu. Karena mau ngefitnah dan menyudutkan yang memberi informasi kayak apapun itu sudah banyak ya di channel ya yang kita ungkapkan bahwa money management harusnya seperti ini, yaitu di aturan komunitas sudah dipin, di setiap live juga diungkapkan, setiap di chat juga diungkapkan. Ya kalau mau teriak-teriak ya teriak-teriak aja ya. Dalam artian yang teriak-teriak yaitu selalu satu nggak berinvestasi dengan uang dingin, dua nggak punya risk manajemen yang tepat. Dan saya berani jamin itu juga all in dan sangat heavily ya expose dengan keadaan market. Mau dibilang nggak ngingetin koreksi juga dari jauh-jauh hari sudah diingatkan ya. Saya udah tidak pernah ya menyarankan untuk trading leverage itu dari 2 bulan yang lalu lebih. Saya bilang ini bakal choppy, semua choppy. Stay with leverage ya. Itu satu yang saya ungkapkan. Dua juga saya ungkapkan ke teman-teman bahwa ketika udah cukup profit ya, take the profit atau at least juga moon back. Dan saya ungkapkan 30 ya, bahkan terakhir 1 bulanan lebih ya, saya ungkapkan 50% cash. Kalau kamu juga 10% yang diinvestasikan ya, punya average yang bagus dan itunya juga semua dipatuhi ya, ini drawdownnya maksimal ya 30-an% ya, portonya 20-an 30-an persen. Yang overly exposed di market ya pasti ini ya, pasti kena dampak ketika ada pergerakan yang sangat choppy ya. Terus kamu kemarin oh ini Bitcoin bakal kesini dan lain sebagainya. Karena gini ya, yang diupdate di ACT Bitcoin di pojok AVS itu timely sensitif. Dan ketika kamu loh kemarin katanya informasinya seperti ini, kok sekarang katanya gini ya, informasi setiap detik berubah ya. Nanti kalau saya ungkapkan informasi ya disalahin katanya nggak update. Tapi kalau update karena setiap menit itu selalu ada informasi baru ya, nanti dibilang plin plan ya kan, yang aneh ya, yang aneh karena saya tahu semua member itu bahkan nggak baca yang saya post, sukanya bacanya baca chat grup ya, sukanya baca chat grup. Ini di mana area invalidasinya, oh ini apa entry-nya, oh ini apa yang dibeli, semuanya ditulis di channel ya. Sehingga ketika formatnya seperti ini ya pelajarilah semua dengan benar ya, karena ya semua udah diungkapkan di situ, bahkan berbagai informasinya ya udah sangat jelas. Cuman balik lagi ya, nggak semua juga punya atensi, saya bilang atensi yang sama untuk belajar. Nah itu yang harus ditekankan ya. Dan dari segi capital allocation
Itu yang paling pas, yaitu agresif di awal dan kemudian pasif di akhir. Maksudnya apa? Ya seperti ini ya. Kamu harusnya ini agresif ini di awal. Kenapa? Karena ketika cycle ini udah jalan, ketidakpastiannya ini jauh lebih tinggi. Ya, itulah kenapa di awal-awal 2023 saya sangat heavy bullish on the market dan adding banyak posisi ya. Ini yang cek Twitter saya dulu ya, karena tahu juga banyak ya yang dihapus postnya. Karena satu dan dua hal ya. Tapi saya sangat heavily di market bullish on Sol di awal 2023, keep on building position, Aptos juga, Play AI ya, bahkan dari tahun lalu Q1 tahun 2023 saya building a lot of conviction di aset-aset itu. Dan terakhir-terakhir malah saya nggak terlalu agresif ya. Terakhir-terakhir dan bangun AC akhir 2023 sampai sekarang nggak agresif. Tapi sekarang saya mau agresif lagi ya. Ini saya lihat peluangnya decent pullback di market altcoins dan saya akhirnya berselancar lagi dan nambah exposure dengan berat lagi ya. Karena jujur akhir tahun 2024 ya dan juga ke awal-awal ini saya nggak terlalu heavy ya, karena tahu saya siklusnya pukulannya ya di range ini ya sampai 2025 akhir. Jadi itulah pentingnya memahami siklus. Jadi kalau ya strateginya orang beda-beda ya. Tapi saya rasa ini diskon yang cukup oke untuk dapat exposure di market, terutama altcoins, ya bullish on altcoins sampai akhir tahun 2025. Pastiin investasi di aset yang benar, ya punya conviction dan pasif ya ketika siklusnya ini mau melambat ya. Jadi ketika siklusnya ini mau begini ya, banyak masuk capital, tapi ketika udah agak-agak di atas ya, agak slowing down dengan capital yang kamu masukkan, terutama di altcoins ya, it's a tricky game. Jadi saya sangat unwise ya dengan keadaan, sekarang hijau semua kan market altcoins, tapi not too euphoric ya, karena 10-20% itu it's a pump ya for ends ya, untuk smooth. Kalian belum lihat ya the real alt season. Jadi saya nggak takut ya dengan drawdown 30%. Karena saya tahu in the end of the day ya naiknya selalu ribuan persen. Ya kamu tarik lah ya garis Cardano, Matic ya, Ripple ya dari low-nya tahun 2020 ya ke 2021 akhir. Ribuan sampai puluhan ribu persen semua altcoin itu. Jadi sangat unwise ya dengan fluktuasi harga. Malah saya berharap kadang bisa akumulasi di harga yang lebih bawah. Karena itu tadi ya, jadi agresif di awal. Nah ini pun juga memulai memasuki setelah halving ya. Karena saya melihat kalender siklus market itu satu, ketika ini nanti juga akan dibahas ya, ketika ganti kalender tahun, dua ketika ganti kalender halving, tiga ketika ganti kalender pemilu ya. Jadi pahami ya. Kalau Bitcoin ya agresif di sini, pol kemana sih ya? Paling 120.000 ya. End of cycle 2025 akhir. Memang Bitcoin give certainty ya, tapi tidak memberikan, saya bilang ini, opsi ya untuk deep dive ya, berselancar ke dalam lautan altcoin. Karena memang lebih sulit. Tapi itu tadi ya. Kalau ada cara yang sulit, kenapa harus cara yang mudah? Karena altcoins sekarang ini waktunya. Kalau mau mulai agresif ya. Ketika semua orang mulai takut ya. Lihatlah total 3 ya. Dominance sangat sulit timing dropnya. Tapi slowly ya akan mengalami penurunan. Dan accumulating, it's a best strategy that you can do. Karena di market, teman-teman harus melakukan yang namanya reverse psychology. Atau berpikir apa yang orang lain ini nggak pikirkan. Ya. Orang lain pikirnya ke sini, kebanyakan kamu berpikir ke kiri sendiri. Ya. Semua orang ke kanan, kamu ke kiri sendiri. Ya.
Dan di market itu adalah tentang melawan herd ya dari banyak orang. Dalam artian sama ya, 2 minggu yang lalu semua orang calling lower ya. Saya tetap di tesis 13 and 21 EMA di weekly ya. Ya sempat ini ya, dapat choppy ya. Dan akhirnya bouncing. It's all about conviction ya, sorry. Ketika semua orang calling lower ya, kita conviction. Dan ya itu tadi, saya selalu punya pandangan ya yang akan terus saya asah seobjektif mungkin. Dan ya teman-teman harus membaca ya dari yang diungkapkan di post di channel. Jadi selanjutnya, pentingnya memiliki entry yang baik itu juga akan memberikan kepercayaan diri di market. Apa ini maksudnya? Ya maksudnya gini, kalau misalkan teman-teman masuk ya, terus habis itu posisinya heavy nih, ditarik dikit, apa yang terjadi? Kamu udah nggak confident, udah nggak nyaman, udah nggak pede, akhirnya ganti rencana, ya udahlah beli koin yang lain. Seberapa sering itu terjadi ke kalian? Sangat sering terjadi ya, dalam artian saya yakin teman-teman ini oke, saya mau beli ini ya. Ya all in. Ketarik nih 10%. Total porto udah minus 10% ya, keringat jagung. Jual ya. Ini kayaknya lebih menarik nih, masuk di ini tuh juga ngedam, terus habis itu satunya yang dijual ini ngepam. Terus habis itu masuk yang di satunya lagi, terus habis itu ngedam lagi, dijual lagi. Endingnya habis duitnya ya. Terus habis itu menyalahkan. Ya, kan? Itulah pentingnya ya punya conviction, tahu masuknya. Karena sesuai rumus ya itu 5-10 yang ideal. 5 itu terbaik. Tapi dengan paradox of choices yang kayak sekarang, saya jujur nggak confident hold cuman 5. Personal portfolio saya 10 ya. Yang mana ya Manta juga ada salah satunya ya. Keep on buying ya Manta. Itu saya pribadi ya, dan saya nunggu the big turn ya, shift dari market yang itu juga. Ya sekarang ini decent bounce, tapi that's not a bounce, that's not a pump ya, it's only a bounce. Dalam artian the real out season, mungkin kamu lihatnya itu udah bukan puluhan persen ya di layar, tapi ratusan. Jadi that's not the time to euphoria ya, dan keep on accumulating some good coins. Jadi pertama ya, kita akan bahas dulu fase dan juga siklus di market secara keseluruhan. This the whole things. Keseluruhan secara holistik, siklus dan juga fase di market ya. Jadi market itu terdiri dari 4 fase. 1, fase akumulasi. 2, fase markup. 3, fase distribusi. Dan keempat, ini adalah fase markdown. Apa ini maksudnya? Pertama, ya akumulasi. Ini keadaan ketika harga ini udah turun drastis ya. Semua orang udah hancur. Retail udah kapitulasi ya, udah minus 80%, udah minusnya mungkin 90%. Terus desperate, ya udahlah dijual di 10% lah, terus terakhirnya ini. Nah, itu yang mengantar kita ke fase akumulasi. Jadi logikanya di market setelah pukulan yang telak ya, yang terjadi adalah market ini butuh waktu untuk regaining confidence. Apa maksudnya ya? Setelah drop yang signifikan, ini butuh waktu yang panjang untuk stabil dulu, harganya baru bisa naik. Mengembalikan kepercayaan diri itu nggak gampang. Contohnya gini, kamu naik motor, jatuh. Terus habis itu kamu bangkit lagi, naik motor lagi, masih berdebar nggak rasanya setelah jatuh? Pasti. Berani ngebut kenceng lagi nggak setelah jatuh? Enggak. Ya. 2 bulan lagi, mungkin berani dikit. 4 bulan lagi, ngebut lagi. Ya. Jadi analoginya di situ, teman-teman harus paham.
ya untuk mengembalikan kepercayaan diri di market, yaitu tidak semudah itu. Karena ketika terjadi fase akumulasi, ini volatilitas ini sangat amat rendah, ya. Dimana volume, yaitu saya sempat merasakan 2 bulan, yaitu nggak ada pergerakan sama sekali. Itu driving people insane ya. Saya di setiap hari lihat City itu berantem isinya ya, City luar ya. Kalau City Indo setiap hari berantem naik turun. Tapi City luar ya, saya lihat ya, the drama is crazy, ya was crazy. Ya Bitboy masuk penjara ya, terus kemudian SBF ditangkap, itu benar-benar kayak setiap hari berantem ya ketika winter di kripto. Sentimen buruk dan ini dimanfaatkan oleh para smart money untuk membeli. Ya, smart money ini beli ya ketika Bitboy tawuran begitu-begitu ya, ketika semua orang melakukan hal-hal yang stupid dan juga irasional. Disitulah ya orang-orang ini membeli ya, para smart money, karena crash Luna dan FTX itu adalah pertanda bottom ya. Sudah nggak ada lagi likuiditas buat dijual, or not ya much left ya liquidity to sell. Ketika ada drawdown dari Luna dan juga FTX ini. Ya. Itulah mengapa ya ketika ada fase akumulasi, ini sentimennya dalam keadaan yang ekstrim fear. Orang sangat amat takut. Ini saya ingat ya, semua ini udah nggak ada ya di City ya. Ghost town. Orang-orang di sini hilang ya. Dan sangat dingin ya keadaannya waktu itu. Tidak semua orang itu hadir ya pada saat itu. Sangat ya slow moving environment. Tapi ketika ini ya irrational stuff kayak meme coin ini masih banyak. Dan di fase ini pun juga saya trade ya banyak meme coins dan juga sorting. Jadi yang saya lakukan ketika bear market itu sorting dan juga beli meme coins ya. 2022 saya jackpot suka ya lumayan dari 4 sorry ya hampir 5 digit ke lebih ya, ke puluhan kali lipat. Jadi di tahap ini yang bisa teman-teman lakukan adalah sorting dan juga main micin. Itulah kenapa saya nggak anjurkan ya untuk sorting the market. Kenapa? Karena lihat guys, sekarang udah mau 70.000 lagi soon. Ya, apa yang mau di short? Oke. Jadi saya lihat risk to reward yang paling tinggi ya di market, yang mana the most big ya probability play, itu ketika kita tahu akan ada shift yang besar di market ya. Shift order flow antara bullish ke bearish atau bearish ke bullish. Nah, kemudian fase markup ya ini adalah euforia mulai tinggi. Ya, para smart money yang udah akumulasi ya udah beli di bawah, beli weeknya likuidasinya FTX dan juga Luna. Akhirnya mereka mulai keluar di berita ya, JP Morgan bla 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 ya. Kemudian MicroStrategy bla bla bla, Grayscale bla bla bla, ARK Investment bla bla bla. Itu adalah saat di mana para smart money ini membangun yang namanya euforia di market. Sengaja dihembuskan, dipanas-panasin. Gitu ya. Ya, karena mereka udah beli di bawah, ya udah akumulasi, ya. Ketika markup dibangun, ya mereka ini selalu membangunnya dengan narasi, dengan cerita, dengan media. Ya mana kita tahu selama 2023 pumpnya Bitcoin itu didasari dari awal tahun 2023 tentang approval ETF, spot ETF Bitcoin. Yang mana itu memberikan banyak sekali impuls positif ke Bitcoin dan akhirnya market mengalami rally yang sangat signifikan ya.
pada saat itu. Dan pada tahap markup ya, ini udah berubah ya, dari yang ekstrim fear ke mulai greed, mulai serakah ya, udah mulai bulunya udah keluar, udah mulai hijau ya, hijau, suka sawi, suka hijau, go green ya, vegan. Ini mulai greed ya, mulai serakah, mulai rakus. Dimana di sini ya, apa yang dilakukan ya, banyak ya orang mulai bull posting keluar dari kandangnya ya. Ini adalah fase markup setelah selesainya fase akumulasi. Nah, selanjutnya yang namanya kenaikan yaitu selalu ada penurunan. Dan selanjutnya kita memasuki fase distribusi ya. Tahap ini sudah mulai masuk kejenuhan di market. Apa itu maksudnya kejenuhan? Orang-orang yang membeli ketika akumulasi ini sudah mulai exit posisinya ketika fase distribusi. Sementara orang baru yang masuk ini membeli barangnya orang yang exit dari akumulasi. Jadi tic-tac-toe ya. Oke, saya mau keluar. Saya udah beli dari akumulasi. Ada orang FOMO masuk, ini waktunya pas nggak ya buat beli? Akhirnya orang yang akumulasi ya pas-pas ini beli barang saya. Ya, jadi di fase distribusi ya, market ini jadi yang namanya mesin voting. Banyak mana nih ya, yang beli atau yang jual, dan itu cukup lama. Karena sebenarnya price action wise sekarang pun kalau ya Bitcoin ini nggak tembus 70.000 terus habis itu run up lagi ke 88.000 seperti skenario yang mirip tahun 2021 yang saya ungkapkan. Ya kita juga didistribusi ya, dalam artian ada possible drop dan dropnya itu adalah kesempatan untuk membeli. Kenapa? Karena ini sangat mirip sebenarnya. Saya sempat hopeless ya melihat bearish engulfing-nya. Terus kemudian setelah saya melihat fraktal lagi di 2021 setelah halving, setelah ada pemilu US dan kebulisan ya keadaan di mana sekarang juga US ekonomi ini mulai membaik dan saya juga merasakan sentimennya yang positif. Mau tahun pemilu juga ya. Saya lihat price action-nya meskipun di monthly ada bearish engulfing dan juga ada di area stokastiknya yang sangat jenuh beli, bahkan bulan. Lalu teman-teman bisa lihat ya, bahkan di status yang di level bulan ya, di bulanan, chart bulanan, status level bulan ya, di chart bulanannya ini ada chance bahwa masih bisa run up lagi seperti tahun 2021 ya. Jadi bias dari analis pun juga bisa berubah ya, setiap hari informasinya berubah ya. Ada FOMC baru ya, saya menyesuaikan ya, ada inflation rate baru ya, saya menyesuaikan, ada closing weekly baru ya, saya menyesuaikan, ada closing ini ya, orang bodoh ya yang nggak pernah berubah ya. Intinya orang tuh harus dinamis, lihat informasi baru ya, olah informasinya and take the opportunity ya. Ada informasi baru, olah, take the opportunity, seperti itu terus ya. Oke, nah ketika ini ya, ini market ada di tahap extreme greed, udah bener-bener rakus ya, 500.000 on the news ya, $1 juta ya on the news. That's the sign ya. Short term bubble risk. Karena sebenarnya ini ya, yang harus teman-teman garis bawahi. Ketika market ini dalam fase yang extreme greed, every single time, ketika market ini extreme greed, ini teman-teman hanya bisa betting di dua hal. Antara alt season or a mini alt season, atau ini alt season ini berguguran. Dan itu 50-50 chance-nya ya. Itulah kenapa saya ketika choppy di sini ya, saya ungkapkan jangan leverage trading. Let's buy some spot altcoins and praying for alt season ya. Dan ternyata yang terjadi justru marketnya berbalik arah, terutama untuk altcoin, tapi Bitcoin ini sangat kuat sekali dan di situ big probability Bitcoin dijadikan suatu alat pegangan ya. Ini karena orang percayanya cuma ke Bitcoin sekarang, masih Bitcoin season ya soalnya.
Karena ketika ada di fase distribusi ini, ya, ini alt season. Di 2021 dan distribusi kayak gini, ya, ini altcoin season. Shiba Inu di sini, ya, peaknya semua. Binance listing di sini, Shiba Inu, ya, saya ingat. Dan di sini, ya, could be the same thing, but it did not, ya. Tapi kalau kita akan lebih lama lagi berdistribusi atau rally lagi dari sini, it means ya alt season is gonna happen sooner or later. It's time to accumulate dan have some conviction. Dan markdown yaitu ketika overall trend market berubah, ya distribusi rata-rata sebenarnya seperti ini, ya. Ini bisa change of character. Ya. Kemudian market selalu dead cat bounce lagi. Even ini pun change of character di 50.000 dead cat bounce lagi. Ya, market selalu seperti itu ya karakternya. Tapi kita lihat ya, the next up, leg up ya. Still confident buat leg up selanjutnya Bitcoin. Ya hati-hati ya dengan leverage trading. Sekali lagi selalu saya ungkapkan. Oke. Selanjutnya kita akan fokus bahas ya siklus market dalam Bitcoin. Yang mana hal yang paling utama, paling berpengaruh, paling mempengaruhi, ya ini adalah Bitcoin halving. Apa itu Bitcoin halving? Ya teman-teman tahu Bitcoin halving itu adalah keadaan ketika reward dari para miner, para validator transaksinya dari Bitcoin, itu dipotong 50%, dipotong setengah. Jadi menyebabkan yang namanya supply shock dan selalu ya, ini bisa teman-teman lihat, 1 tahun sebelum halving, positif. 1 tahun setelah halving, positif. 1 tahun sebelum halving, positif. 1 tahun setelah halving, positif. 1 tahun sebelum halving, ya, masih positif. 1 tahun setelah halving, positif, ya. Dan kemarin kita lihat, ya, 1 tahun halving, positif, ya, dan it's gonna be a positive again. Jadi, this time, ya, untuk teman-teman, ya, karena udah di sini kan price actionnya. Ya, ini di awal, ini chart awal 2024. Sekarang udah di sini. Ya, terbukti kan? Berarti kita play big probability game-nya. Probability-nya apa? Setahun ke depan naik. Ya udah, beli. Sesimpel itu. Oke. Okay? Jadi, beli Bitcoin setelah halving sampai 1 tahun ke depan, ya itu by data ya, bukan kata saya, tapi kata data. Saya akhirnya paham ya, kenapa ada platform namanya kata data. Karena jangan percaya kata saya, percaya aja sama kata data. Ya, nice one, kata data. Platform statistik. Oke, dan di sini ya apabila ditambah ya analisa garis vertikal dan horizontal, intersection-nya ini juga sama ya. Cycle top di 2025 ya. Di mana nih gambarnya? Nah, ini ya, interseksi antara vertikal dan diagonal pada Bitcoin. Kalau kita tarik ya atasnya wedge-nya sampai top dan juga every single year ya, kita tarik garis vertikalnya. Ini ada chances touching lagi ya 1 Januari around di sini ya. Around di 100k dan around 120k sampai ya akhir tahun 2025. This is what we aim. Dan sekarang kalau misalkan masih begini ya teman-teman, ini ada oke, ya nggak bisa digambar nih kayaknya. Bisa, nggak bisa. Oke. Nah, 4-year cycle teori ini disebut juga dengan siklus 4 tahunan ya. Siap 4 tahunan kita mengalami siklus bull market and then bear market, di mana kalau kita lihat dari keadaannya cycle indicators, ini dari Into the Cryptoverse ya teman-teman, di mana sekarang kita lagi retesting 111-day moving average, dan di mana ketika ada 111-day moving average, ini secara algoritma ya dikombinasikan 111-day moving average dan 350-day moving average. Ini secara algoritma selalu marking market top ya. Ketika ada ya algoritmanya ya antara dead cross dan juga golden cross-nya. Belum ada